berbicara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada yang kami hormati DPTD PKS DPTW PKS Sumatera Selatan, hadir di sini Sekretaris MPW, Bendahara DPW, Sekretaris DPW, Sekretaris DSW, yang kami hormati DPTD PKS Kota Palembang, yang kami hormati para Kabid, Sekbid dan anggota Kabid Sekbid DPW PKS Sumatera Selatan, yang kami hormati para anggota DPRD Kota Palembang, yang kami hormati para ketua DPC beserta jajaran sekota Palembang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, izinkan kami menyampaikan amanat Presiden PKS dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 RI hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Sebagaimana bentuk syukur kita telah menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Kemerdekaan adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Ia adalah hasil dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan jiwa raga demi merebut kemerdekaan Indonesia. Kini tugas kita sebagai generasi penerus dan pewaris adalah berjuang tiada henti untuk merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa dan melunasi janji-janji kemerdekaan. Mari kita doakan para pahlawan yang telah gugur, termasuk para perintis Partai Keadilan Sejahtera, guru dan sahabat kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala pengorbanan mereka dan membalasnya dengan sebaik-baiknya. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Berbagai situasi kebangsaan dan dunia berkembang cepat di momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Gejolak perekonomian global terjadi begitu hebat belakangan ini, serta ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan, khususnya yang terjadi di Palestina. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu mengantisipasi dan berpartisipasi lebih signifikan lagi di masa yang akan datang, demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. Indonesia telah menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan di atas dunia karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. PKS mengapresiasi atas konsistensi sikap pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional terus mendukung dan menyuarakan kemerdekaan bagi Palestina. Kita menaruh harapan besar kepada pemerintah baru di bawah Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto agar melanjutkan estafet perjuangan untuk terus menyuarakan dan mendukung bagi kemerdekaan Palestina. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia adalah momentum yang tepat untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan negara kita. Sudahkah semuanya berjalan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa? Pendiri Republik Indonesia telah mewariskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pedoman dalam membuat berbagai kebijakan dan peraturan. Semua harus dijunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial.
Para pendiri bangsa menempatkan nilai-nilai keutuhan dan agama pada tempat terhormat dan mulia. Konstitusi Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 jelas menegaskan jaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Sebagaimana dalam pasal 28E ayat 1. Maka ketika ada pihak-pihak yang mencoba merenggut hak konstitusional warga negara untuk menjalankan agamanya, melarang penggunaan jilbab atas dasar penyeragaman, sejatinya tindakan tersebut sangatlah tidak Pancasilais. Kasus adanya anggota perempuan Paskibraka Nasional yang melepas jilbab saat bertugas atas dasar mengikuti aturan sangatlah memilukan, mencederai nilai kebinekaan dan bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana mungkin mereka diminta menjalankan tugas kemerdekaan, sementara kemerdekaan mereka untuk menjalankan nilai agama justru direnggut. Kasus adanya anggota perempuan Paskibraka Nasional yang melepas jilbab saat bertugas. Dan alhamdulillah pemerintah telah mengoreksi kebijakan tersebut dan menegaskan Paskibraka perempuan boleh menggunakan jilbab saat bertugas mengibarkan bendera. Namun demikian, pengawalan harus tetap kita lakukan agar ke depan kejadian serupa tidak terulang lagi. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini kita juga dikejutkan dengan adanya pasal dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu pasal 103 ayat 4 butir E tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak-anak usia sekolah dan remaja. Pasal tersebut tidak disertai penjelasan eksplisit tentang siapa yang dimaksud anak usia sekolah dan remaja, sehingga berpotensi ditafsirkan secara liar ke arah pelegalan perilaku seks bebas di kalangan usia sekolah dan pelajar. Pasal 103 tersebut bertentangan dengan pasal 98 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma-norma agama. Oleh karenanya, fraksi PKS DPR RI telah menyuarakan agar PP 28 tahun 2024 pada pasal 103 ayat 4 butir E tentang penyediaan alat kontrasepsi tersebut harus segera direvisi. Penyelenggaraan pendidikan bagi generasi anak bangsa harus menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab sebagaimana amanat dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Di usia Republik yang telah masuk 79 tahun ini, kita juga perlu merenung apakah kita sudah benar-benar merdeka seutuhnya, sementara saat ini masih banyak masyarakat yang berada dalam jurang kemiskinan dan terhimpit ekonominya. Akibat permasalahan ekonomi, banyak rakyat yang terjerumus dalam judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat nilai transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan judi online mencapai 600 triliun. Pada kuartal pertama 2024, ada sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia menjadi pelaku judi online. 80.000 diantaranya anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Sungguh menyedihkan, Indonesia darurat judi online. Permasalahan yang mengancam institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tak kalah serius. Angka perceraian tinggi, KDRT, hingga masalah atau ketidakhadiran seorang ayah di dalam pengasuhan anak. Berdampak banyaknya anak-anak tumbuh tanpa sosok keteladanan. Kecanduan narkoba, pornografi, dan lainnya. Oleh karena itu, ketahanan keluarga harus menjadi salah satu fokus dan prioritas untuk diwujudkan bersama. Masih banyak berbagai permasalahan bangsa lainnya. Sudah sepatutnya membuat kita bermuhasabah bahwa kemerdekaan sejati masih perlu kita perjuangkan bersama. Kemerdekaan yang mampu membebaskan rakyat dari penjajahan dalam bentuk kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Hadirin keluarga PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Setelah perhelatan pemilu legislatif tahun dan pemilu presiden usai, di depan mata bangsa ini akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 yang akan datang.
Semoga seluruh tahapan dan proses pilkada dapat berjalan demokratis, aman, damai, dan bermartabat. Demokrasi dan konstitusi mengamanatkan pada partai politik untuk menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, menghadirkan kader untuk maju dalam sebuah kontestasi pemilu, juga bagian dari pertanggungjawaban kepada pemilih. Maka dari itu, dalam kontestasi pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera siap mengusung kader-kader terbaiknya yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan elektabilitas untuk maju sebagai kandidat calon gubernur atau wakil gubernur, calon wali kota atau wakil wali kota, serta calon bupati atau wakil bupati di seluruh Indonesia. PKS juga terbuka mendengarkan aspirasi dan masukan dari para tokoh keumatan dan kebangsaan, serta elemen masyarakat lainnya terkait kandidat calon yang diusung dalam Pilkada serentak 2024. Semoga Pilkada 2024 dapat menghasilkan kepemimpinan di setiap daerah yang mampu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hadirin keluarga besar PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam momen baik ini, izinkan kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari seluruh masyarakat Indonesia telah memilih PKS pada pemilu 2024 yang lalu. Mohon doa, nasihat, dan dukungannya agar para anggota legislatif PKS baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota dapat menjalankan mandat rakyat dengan sebaik-baiknya. PKS terbuka dengan berbagai masukan, nasihat, dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, para tokoh bangsa, tokoh umat, dan tokoh lintas elemen lainnya. Semuanya kami maknai sebagai bentuk kepedulian dan cinta kepada PKS, pada bangsa dan negara. Insya Allah kami terima dengan terbuka, menjadi masukan berharga bagi PKS agar menjadi lebih baik lagi. Kepada seluruh struktur, pengurus, anggota, dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia, teruslah melayani masyarakat tiada henti, melayani dengan setulus hati, selalu sigap memberi bantuan bagi korban di saat bencana, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan, mengadvokasi dan membela masyarakat, teruslah melayani ke seluruh pelosok dan penjuru negeri. Saya ingin tegaskan bahwa komitmen PKS tak pernah luntur. PKS insya Allah akan tegak lurus memegang jati diri sebagai partai Islam rahmatan lil alamin, yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berjuang melalui panggung politik menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita terus bersatu, saudara-saudara sekalian. Mari kita terus bekerja keras, bahu-membahu mewujudkan mimpi kita, masa depan yang lebih baik, Indonesia yang maju, adil, sejahtera. Jangan biarkan tantangan melemahkan semangat kita. Jadikan setiap tantangan yang kesempatan sebagai batu loncatan. Jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan, sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan kita demi nusa bangsa yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan rahmatnya bagi kita semua dan bangsa Indonesia. Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia semakin berjaya, adil, sejahtera, Allahu Akbar, merdeka. Para pejuang gagah berani, lawan penjajah rela mati. PKS akan terus melayani dengan sepenuh hati. Tepi laut di pantai Losari, duduk santai memandang bahtera. Selamat HUT kemerdekaan RI, Indonesia maju, adil, sejahtera. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kebaikan bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.